Benarkah Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan hutang piutang? Yuk tonton videonya sampai selesai supaya gak ada salah paham. Jadi belakangan ini lagi rame banget diperbincangkan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memutihkan hutang. Hutang siapa di sini yang dimaksud akan diputihkan? Lalu apakah ini akan berhasil atau justru malah jadi bumerang di kemudian harinya gitu ya. Jadi dilansir dari CNBC News Indonesia bahwa Bapak Prabowo akan putihkan utang 6 juta petani dan nelayan. Yang clickbait bikin utang pinjol yang dilunaskan bukan ya. Jadi Bapak Prabowo itu akan memutihkan piutang 6 juta petani dan nelayan. Nah, ini dilansir dari CNBC News Indonesia tanggal 24 Oktober 2024 minggu kemarin ya. Jadi baru sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Nah, Bapak Presiden Prabowo Subianto akan menghapus hutang 5 sampai 6 juta petani dan nelayan yang pernah berhutang tetapi tidak sanggup membayarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk peraturan presiden dan akan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Berdasarkan laporannya dari Pak Hasim tadi ya, ternyata ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani hutang selama 20 tahun. Mulai dari hutang Krismon 98, hutang dari tahun 2008, dan hutang dari mana-mana. Sebanyak 5 sampai 6 juta petani dan nelayan mereka terpaksa karena gak boleh pinjam lagi di perbankan. Setiap mereka punya slik OJK-nya ditolak karena utang 10 sampai 15 juta. Nah, jadi karena ini kebanyakan dari petani dan nelayan itu justru beralih pakai pinjol dan pakai pinjaman-pinjaman lain di luar perbankan, kayak misal rentenir, kayak gitu. Nah, lalu gimana nih nasib kita yang pernah pakai pinjol, bahkan sampai sekarang kita tuh masih berjuang juga gitu. Setelah kita bisa melunasi hutang, kita juga masih tetap berjuang. Bolehkah kita berharap pada Pak Presiden Prabowo untuk menuntaskan juga pinjol-pinjol gitu? Kalau bisa diberantas aja gitu pinjol-pinjolnya, soalnya ya kita-kita yang sudah terlepas dari pinjol ini ya gak menutup kemungkinan akan terjerat lagi pinjol-pinjol berikutnya. Ya sebetulnya memang kendalinya ada di dalam diri kita sendiri, tetapi beberapa tekanan kebutuhan atau mungkin hal-hal darurat itu bisa diselesaikannya itu ya mungkin dengan pinjol. Ya sebenarnya bukan diselesaikan, artinya tuh jalan pintas untuk menyelesaikan masalah satu itu dengan pinjol gitu. Nah, betul bahwa kendali penuh atau rem atau pengaturannya itu ada di diri kita sendiri. Nah, tetapi jika ada fasilitas itu, maka kemungkinan kita akan pilih lagi fasilitas pinjol. Ini tambahan juga, jadi per akhir Agustus 2024, pengguna pinjol di Indonesia itu tembus sampai 72 triliun, meningkat pesat dari data akhir Desember 2023 di mana hutang pinjol itu sekitar 53 triliun. Nah, ini tuh belum sampai ke akhir tahun pinjol kita udah tembus di angka 72 triliun gitu. Artinya makin banyak banget orang yang memilih jalan pintas dengan menggunakan pinjol. Jadi bisakah kita berharap ke Bapak Presiden Prabowo untuk menuntaskan juga pinjol? Jadi mungkin ini jadi angin segar gitu ya, berawal dari memutihkan hutang petani dan nelayan. Mungkin kedepannya kita juga bisa berharap sedikit-sedikit nih pinjolnya tuh ditiadakan gitu. Mulai ya diberantas dulu dari yang ilegal dulu mungkin gitu. Baru nanti dikit-dikit pembatasan ke yang legalnya gitu ya. Kita sih ngerti juga gitu, gak akan mungkin bisa langsung diberantas sampai nol banget tuh gak akan bisa gitu. Paling dikurangi secara bertahap mungkin atau dibatasi gitu. Atau mungkin dipersulit cara daftarnya gitu, gimana pun caranya gitu ya. Jadi dipukul rata, disamain kayak bank, peraturan cara peminjamannya nggak cuma modal KTP doang gitu. Ya itu aja sih gitu. Nah,
Semoga peraturan ini jadi awal yang baik, walaupun tentunya jelas ya, peraturan presiden ini pasti akan menuai pro kontra. Terlebih lagi ini menyangkut anggaran yang begitu besar, dimana kan kita juga ya lagi rame kan gitu, Indonesia tuh berhutang jatuh tempo tahun 2025 gitu kan, hutangnya udah ratusan triliun gitu, gimana ya. Nah tetapi kan salah satu harapan masyarakatnya juga ya kepada siapa lagi gitu kalau bukan kepada keputusan presidennya gitu. Nah jadi itu ya informasinya, jangan sampai kebalik-kebalik. Jadi yang diputihkan di sini itu adalah hutang nelayan dan petani duluan, bukan hutang pinjol, bukan ya teman-teman. Nah tetapi ya tidak ada salahnya kita berharap kepada pemerintah gitu ya. Oke, semoga informasinya dapat kalian terima. Kalau ada kurang-kurang boleh ditambahkan di komentar. Aku juga bakal lampirkan link beritanya karena aku ini mengutip dari CNBC News Indonesia ya. Jadi kalian bisa baca langsung di situ. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi next video.